Asmaul Husna dalam pembacaan saya, ia bukan sekedar nama-nama yang melekat pada sifat Tuhan, melainkan ia harus menjadi inspirasi buat manusia, ya, dibatinkan, ya, dan dijelmakan menjadi sifat-sifat kita sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian yang berbahagia. Teh Neng Dara yang saya banggakan, terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini, memberikan pencerahan dalam rangka Enlightenment Ramadan. Satu sesi, kita sebutnya sebagai sesi pencerahan, untuk membahas berbagai topik tentang keagamaan, tentang perempuan, tentang isu disabilitas bahkan. Nah, pada sore hari ini kita bicara mengenai memaknai Rahman dan Rahim Tuhan. Ini satu buku yang dibahas di dalam buku Teh Neng Dara yang terakhir, itu tentang melintasi nama, memaknai sifat-sifat Tuhan dalam Asmaul Husna. Nah, teman-teman sekalian, untuk membahas topik ini kita sudah kehadiran Dr. Neng Dara Afia MSI. Beliau adalah intelektual muslim yang banyak mengadres isu-isu tentang pembaruan Islam, tentang kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Dan sore ini kita akan membahas topik tentang memaknai Rahman dan Rahim Tuhan. Teh Neng Dara juga mengajar di UIN Jakarta, Sarjana Jakarta untuk bidang sosiologi. Kita tahu bahwa sifat Rahman dan Rahim Tuhan ini dua nama yang saya kira karena dia ada di awal ya, di urutan pertama Asmaul Husna, dan itu sering dilantunkan, sering dibacakan oleh banyak kalangan. Kalau ketimbang misalnya Al-Muhaimin, misalnya Al-Kafi, itu ini Ar-Rahman dan Rahim ini dua sifat Allah yang sering dilantunkan begitu. Nah, kira-kira ini punya pesan apa Teh? Kalau kita mau mengkaji begitu, kira-kira ini Rahman Rahim ini penempatannya bagaimana, kemudian dia punya makna apa terhadap kehidupan kita misalnya, lalu bagaimana kita memaknai dua sifat itu. Selebihnya saya berikan pada Teh Neng Dara untuk membahas topik ini. Mungkin 20 menit pertama saya berikan kepada Teh Neng, lalu kemudian kita berikan kepada teman-teman untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Silakan Teh Neng. Baik, terima kasih Rozi untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi agak kurang sehat mungkin Pak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini saya diminta oleh Roji dan NCMS ya untuk membahas atau belajar bersama lah tentang sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa dan atau Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita ya, karena kita menjalani bulan puasa dengan mencari ilmu dan berbagi ya. Saya harus mendeklar sejak awal bahwa saya tidak berpretensi untuk menceramahi ya, dan juga tidak berpretensi untuk menggurui Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tetapi lebih berbagi ya, berbagi atas pencarian, sebut saja begitu ya, pencarian dan permenungan saya terhadap sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak versi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ada yang menyebut 20 sifat ya, yang wujud, qidam, baqo, makhalafatul hawadisi, yang bagi dalam kultur Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni itu seringkali kita baca, terutama juga misalnya seperti nyanyian-nyanyian di masjid-masjid itu ya, wujud, qidam, baqo, makhalafatul itu ya, dan sebagainya. Dan juga ada 99 sifat ya, 99 sifat yang disebut dengan Asmaul Husna. Tapi ada banyak
juga yang menyatakan bahwa sifat-sifat Tuhan itu lebih dari itu ya. Lebih dari itu, Imam Khomeini dalam salah satu bukunya itu malah menyebut ratusan ya. Cuman mungkin di kita tidak terlalu familiar. Nah, saya itu mengulas 99 sifat Tuhan dalam Asmaul Husna ya. Kebetulan buku ini belum dicetak luas, Rozi ya. Belum dicetak luas, tapi dicetak secara terbatas pada hari lahir saya 22 Desember 10 Desember tahun 2022 kemarin. Nah, mungkin insya Allah ke depan saya akan mencetaknya secara luas sehingga publik bisa mengakses buku ini ya. Beberapa ulama seperti Profesor Quraish Shihab dan sebelumnya jauh ya yang pernah saya baca itu adalah Muhammad Iqbal ya, ulama besar dari Pakistan. Ini sudah menuliskan juga tafsirnya atas sifat Tuhan ini. Tapi saya tak merujuk kepada mereka, melainkan tulisan ini betul-betul merupakan endapan saya atas sifat-sifat Allah tersebut ya. Asmaul Husna dalam pembacaan saya, ia bukan sekedar nama-nama yang melekat pada sifat Tuhan, melainkan ia harus menjadi inspirasi buat manusia ya, dibatinkan ya, dan dijelmakan menjadi sifat-sifat kita sebagai manusia gitu. Kayak begitu. Meminjam filosof Jerman ya, Feuerbach, Ludwig Feuerbach, yang hidup pada abad 18 di Jerman, dan ia merupakan guru dari Karl Marx. Bagaimana sifat Tuhan itu tidak mengawang-awang gitu, sesuatu yang jangan sampai tidak bisa disentuh gitu ya, dan melangit, melainkan ia harus dibumikan dan didaratkan ya, menjadi sifat manusia. Ia harus menjadi nyata dan bukan hanya sekedar imajinasi. Kalau meminjam istilahnya Buya Syakur ya, yang tidak boleh kira-kira, yang tidak boleh diduplikasi dari sifat Tuhan itu hanya takabur. Itu juga yang pernah disampaikan oleh almarhum Cak Nur ya. Almarhum Cak Nur mengatakan bahwa sifat takabur itu sifat syirik sebenarnya. Karena yang boleh takabur itu ya hanya Allah gitu, hanya Tuhan. Nah, manusia itu tidak boleh takabur gitu ya, kayak begitu, atau tidak boleh sombong. Nah, selain sifat takabur itu, sifat-sifat yang lain itu sebenarnya suatu yang mengilhami kita ya, yang harus kita duplikasi kira-kira ya, atau harus kita jelmakan di dalam hidup kita. Karena itu ya, perjuangan umat manusia, terutama umat Islam ya, adalah membatinkan dan mendaratkan atau membumikan sifat-sifat itu menjadi nyata dan konkret ya. Seperti ia harus mendaratkan sifat-sifat kasih sayang dan penuh cinta. Ia juga harus memiliki sifat yang luhur dan mulia, harus bersikap adil ya, yang mulai dari diri sendiri pada sesama dan pada alam semesta ini ya. Nah, pada saat yang bersamaan, ia pun harus bersikap tegas pada berbagai kesalahan-kesalahan dengan memberikan hukuman seperti memberikan perhitungan dan pembalasannya. Yang memang Allah, yang semua itu adalah sifat-sifat Allah ya. Nah, upaya mendaratkan sifat-sifat Tuhan ke dalam diri manusia inilah yang disebut para ulama muslim ya, atau para sarjana muslim sebagai proses perjuangan umat manusia menuju insan kamil. Jadi kalau ada yang bertanya seperti apa insan kamil itu, saya akan menjawab bahwa insan kamil itu adalah suatu etika yang dipraktekkan oleh manusia yang menduplikasi atau mencontoh sifat-sifat Allah, dan pada saat yang bersamaan dia meniru ketauladanan Nabi, ya, meniru tindakan Nabi.
itulah yang disebut dengan insan kamil atau manusia sempurna. Kalau saya sih masih jauh, Roji, ya, untuk ke insan kamil. Jadi kalau ada grade insan kamil itu 100, kira-kira mungkin saya masih 60 kali atau 50 lah, kayak begitu gitu. Tapi saya kira yang paling penting adalah kita terus belajar untuk menuju ke sana, ya. Itu yang paling penting, ya. Nah, tetapi sangat disayangkan nama-nama Tuhan ini baru dipapankan, dimunculkan sebagai papan nama, ya, di jalan-jalan raya, di berbagai kota di Indonesia. Itu baru papan nama tuh, ya, gitu. Yang kadang-kadang papan nama itu muncul di daerah-daerah yang tingkat korupsi pemerintahannya itu tinggi, ya. Tingkat korupsi pemerintahannya tinggi dan tingkat kemiskinannya itu masih sangat tinggi, gitu, ya. Tapi mereka bertopeng, ya, bertopeng dengan memasang Asmaul Husna di berbagai terutama di kota-kota kabupaten atau di kota-kota provinsi, tapi belum dijelmakan pada sikap dan tindakan aparat, ya, aparat pemerintahan yang mengelola daerah-daerah tersebut, gitu, ya, kayak begitu. Jadi masih sangat verbal dan memang betul-betul agama bukan sebagai suatu penghayatan yang wujudnya itu dipraktekkan di dalam kehidupan nyata, melainkan hanya sebagai betul-betul, ya, ini terutama sekarang, ya, melainkan benar-benar hanya sebagai slogan, ya. Agama itu hanya sebagai slogan dan juga sebagai kadang-kadang bahkan ritual yang dipamerkan, gitu, ya, kayak begitu-begitu. Itu yang terjadi sekarang ini, ya, gitu. Nah, ini ya karena pemaknaan terhadap sifat-sifat Allah itu sesuatu yang masih sangat verbal, ya, satu yang masih sangat jauh. Padahal sebenarnya sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita, ya. Ada di dalam diri kita yang para sufi menyebutnya sebagai al-alamus shaghir, gitu. Jadi kita ini sebenarnya apa ya namanya, alam kecil, gitu, ya, alam kecil yang sebenarnya kita bisa menjelmakan sifat-sifat Allah tersebut, gitu, ya, dengan berdampak kepada al-alamul kabir, yaitu jagat yang paling besar. Kalau kita sebagai pribadi, sebagai al-alam shaghir sudah bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan nyata, maka dia akan berdampak kepada al-alam shaghir, ya, al-alamul kabir, yaitu dunia yang paling luas, ya, kayak begitu, gitu. Nah, pembahasan kita saat ini adalah hari ini adalah tentang Maha Rahman dan Maha Rahim di dalam sifat-sifat Tuhan, ya. Nah, di dalam Asmaul Husna itu saya mengkategorikan 4 sifat Tuhan, ya, sifat Allah, ya. Sebagai sosiologi itu salah satunya tukang kategori itu, Razi, ya. Tukang mengkategorikan, gitu, ya, kayak begitu. Nah, ini juga bias sosiolog saya ke dalam pengkajian saya terhadap ilmu-ilmu agama Islam, ya, kayak begini. Nah, sifat-sifat Allah itu yang utama dan pertama adalah Maha Cinta dan Maha Penyayang, ya. Ini salah satu sifat yang paling banyak di dalam Asmaul Husna yang disebut, ya. Ini salah satu. Ini ada 20 sifat. Saya ingin menyebut satu, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Latif, Maha Lembut. Al-Halim, Maha Penyantun. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Hafiz dan Al-Muqit, Maha Memelihara. Al-Mujib, Maha Memperkenankan. Al-Wakil, Maha Melindungi. Al-Wali, Maha Menolong, dan sebagainya sampai 24 sifat, ya. Tapi yang pertama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sampai 24 sifat itu. Jadi betapa banyaknya. Ini salah satu sifat Allah yang
yang disebut paling banyak, yang paling besar ya di antara sifat-sifat yang lain. Kategori kedua, kalau tadi kategori pertama adalah Allah itu maha cinta dan maha penyayang, ya, maha cinta. Kategori kedua adalah Allah itu maha agung, maha besar, dan maha luhur. Ya, saya ingin menyebut beberapa sifat saja. Di antaranya adalah Al-Malik, dia maha raja di raja. Jadi kalau ada raja sekarang, ya ada yang lebih raja lagi gitu. Ada yang lebih tinggi dari itu. Kira-kira gini lah. Kalau ada Jokowi sekarang, ada yang lebih tinggi dari Jokowi gitu. Itu siapa? Al-Malik, Maharaja. Dia tidak akan pernah turun. Kalau Jokowi akan turun sebentar lagi, 1,5 tahun lagi. Nih si Maharaja ini tidak akan pernah turun, gitu ya. Makanya kalau kata para sufi, kalau kita pengen punya kekuasaan, jangan minta sama orang yang akan berhenti. Mintalah pada sifat yang dia selamanya menjadi raja. Al-Malik, ya, sifat Tuhan gitu. Jadi Al-Malik, Al-Mu'min, ya, maha agung, maha besar, maha luhur. Al-Qudus, maha suci. Al-Alim, maha berilmu. An-Nur, maha bercahaya, dan sebagainya dan sebagainya. Maha besar, maha luhur ini memiliki, dan maha agung ini memiliki 44 sifat, ya, yang 44 sifat yang saya identifikasi. Kategori ketiga, sifat-sifat Tuhan itu adalah maha adil. Malah ini hanya 5 sifat, ya. Maha adil. Sifat-sifat tersebut adalah al-adlu, maha adil. Al-hasib, maha membuat perhitungan. Al-mu'id, maha mengembalikan. Al-hakim, maha bijaksana. Al-jami', maha penghimpun. Jadi maha adil. Kategori ketiga adalah Allah memiliki sifat maha adil. Nah, kategori yang keempat, ya, itu Allah itu maha memberi hukuman. Ya. Di samping Gusti Allah itu adalah maha rahman dan maha rahim, tapi dia juga pemberi hukuman. Dia pemberi hukuman juga gitu ya. Gitu. Ini adalah sifatnya Al-Hafiz, maha merendahkan. Ar-Rafi, maha meninggikan. Al-Muzillu, maha menghinakan. Al-Hakamu, maha memutuskan. Al-Muhsi, maha menghitung. Al-Muntaqim, maha membalas. Ad-Dar, maha menimpakan bahaya gitu. Jadi serapat-rapatnya kita menutupi kebusukan gitu ya. Serapat-rapatnya kita menutupi kebusukan, lambat maupun cepat itu tuh akan terbuka pula dan akan terbalas pula gitu ya, kebusukan yang sudah kita tutupi dan sembunyikan. Jika kita melakukan tindakan-tindakan buruk, jangan berpikir bahwa itu tidak diketahui. Jangan berpikir begitu, ya. Tetapi itu pasti akan ada balasannya, ya. Itu yang iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu ukurannya seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, meskipun disembunyikan, dia akan dibalas dengan kebaikan pula. Gitu. Kalau kita berbuat buruk, meskipun dia disembunyikan, maka dia akan dibalas pula keburukan itu, gitu ya, kayak begitu. Ini karena Allah memiliki sifat-sifat memberi hukuman, baik yang cepat hukuman itu maupun yang lambat. Kalau pada saya seringnya, Rozi, kalau pada saya seringnya cepat kalau saya. Jadi kalau dalam pengalaman hidup saya, kalau saya berbuat sekali buruk gitu, kok balasannya cepat sekali gitu ya, kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya ketika kita berbuat buruk,
kita sebenarnya sedang berbuat buruk kepada diri kita sendiri, ya. Jadi bukan diri sendiri, jadi bukan kepada orang lain sebenarnya gitu ya, kayak begitu. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa di antara sifat-sifat tersebut, sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta keagungan, kebesaran dan kedewasaan adalah sifat yang paling dominan dan paling tinggi, ya, dibanding sifat Tuhan sebagai Maha Penghukum itu, gitu ya, kayak begitu. Justru Maha Rahman dan Maha Rahim itulah yang paling besar ya, paling tinggi sifat Tuhan itu ya, gitu. Sifat yang Maha Penghukum itu malah hanya 8 sifat saja di antara sifat-sifat Allah yang lainnya gitu. Jadi kita percaya kalau kita sebagai manusia pendosa gitu, mungkin orang lain sulit memaafkan, tapi Allah itu Maha Pemaaf, ya gitu. Jadi jangan gini. Kalau kita merasa diri kita berdosa, jangan harus cepat-cepat kita meminta maaf kepada Allah gitu, karena kalau kalau Gusti Allah itu sudah pasti Maha Pengampun gitu ya. Kalau manusia itu belum tentu bisa mudah mengampuni ya. Kalau kita meniru sifat Allah, ya sebenarnya kita harus punya kemampuan mudah memaafkan sebenarnya. Tapi itu kan tidak mudah juga ya, Rozi ya. Kita tuh sulit sekali, apalagi punya luka yang dalam gitu, untuk mudah memaafkan itu. Aduh, mikir-mikir 1000 kali lah kayak begitu gitu ya. Tapi kalau kita mau meniru sifat-sifat Allah gitu, kita harus bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Tetapi saya ingin meniru Gus Dur ya, kata Gus Dur, boleh memaafkan tapi jangan melupakan gitu. Boleh memaafkan tapi jangan melupakan gitu ya. Itu saya tiru dari Gus Dur gitu. Maksudnya supaya kita tidak disakiti lagi gitu kalau kita melupakan. Sudah tahu orang itu sering menyakiti orang misalnya kayak gitu. Ya kita itu kok masih aja nempel atau bergaul dengan orang tersebut, ya akan disakiti terus-menerus kalau kita tidak melupakan. Nah, saya ingin membacakan catatan saya ya di dalam ini bukunya, teman-teman sekalian. Ini bukunya ya. Iya, saya belum punya, waktu itu nggak sempat hadir soalnya. Ini mungkin para hadirin bisa melihat ya. Saya ingin membacakan beberapa catatan saya atau catatan saya terhadap Asmaul Husna ini. Pertama, Ar-Rahman ya. Saya menulis seperti ini. Ya Allah, Engkau kekasihku. Oh, ini menulisnya sambil penuh tangisan ya. Jadi kalau saya baca masih. Jadi ini sebenarnya doa, karena ini doa sebetulnya ya, kayak begitu. Ini doa, jadi rada-rada penuh. Ini buku yang saya kira penuh tangisan ya, karena melibatkan sepenuh rasa gitu ya, kayak begitu. Karena soal ketuhanan itu, maksudnya merasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu adalah soal rasa ya, bukan soal logika. Tetapi kalau logika kan bertanya-tanya terus, tapi kalau soal rasa itu ya mencintai, merasakan gitu ya. Saya bacakan salah satu catatan saya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau kekasihku, hanya Engkau lah kekasihku. Tak ada yang lain, bukan siapapun, bukan apapun. Aku tak ingin ada penghalang di antara kita. Engkau dan aku adalah satu tarikan nafas. Engkau ada sedekat urat nadiku. Tanpamu aku hanya bagaikan ikan yang menggelepar di luar kolam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dekaplah aku sebagaimana bayi yang menangis dan merengek di hadapanmu. Tak berdaya, tak kuasa. Sementara Engkau memapahku dan memelukku untuk berdiri, tegap menatap.
Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Engkau ciptakan aku sebagai manusia hidup. Darah dalam tubuhku yang mengalir, bernafas dengan lancar, mata yang melihat, lidah yang merasa, bibir yang berbicara, tangan yang bekerja, kaki yang berjalan, telinga yang mendengar, hidung yang mencium, yang jika salah satu anggota tubuhku tak berfungsi, entah berapa nominal harga yang harus kubayar, aku tak mampu membayangkan. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, seringkali aku durhaka kepadamu, tak tahu diri, tak tahu berterima kasih atas kasih sayang yang engkau limpahkan. Mata-mata hatiku gelap pekat, abai pada apa yang telah engkau beri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, lekatkanlah sifat-sifat penyayangmu kepadaku untuk memberikan kasih sayang kepada orang yang menyayangiku maupun tak menyayangiku, untuk memberikan kasih sayang kepada mereka yang kering kerontang karena tak memperoleh perhatian, sebagaimana engkau memancarkan matahari kepada makhluk yang berterima kasih kepadamu maupun yang tak berterima kasih, sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada orang yang berterima kasih maupun yang tak berterima kasih, sebagaimana engkau memberikannya kepada orang yang ingkar maupun kepada yang taat. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, aku hanya ingin terikat kepadamu dan hanya kepadamu, tak kepada siapapun dan tak kepada apapun. Aku hanya ingin menjadi abdimu dan hanya menjadi abdimu, tak mengabdi kepada siapapun dan tak mengabdi kepada apapun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkaulah awal dan akhir dari segenap tujuan hidupku. Itu Roji ya yang catatan saya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selebihnya mari kita belajar bersama. Sebelum mengakhiri saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Neng Dara. Ini udah saya kira penjelasan yang sangat lengkap dan begitu sederhana masuknya ke penjelasannya kepada kita. Jadi gampang ditangkap. Saya kira poinnya yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya mengimplementasikan segenap sifat-sifat Allah itu di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena tadi disampaikan oleh Teh Neng Dara, ini banyak pemerintah, daerah, atau bahkan kita juga individu itu hanya menempelkan pelang-pelang sifat-sifat Tuhan yang 99 di jalan raya, tetapi tidak terimplementasi dalam kebijakan. Nah, itu juga jadi problem kita sehari-hari. Nah, ini ada pertanyaan Teh Neng, ini persis ada seorang guru TK nih nanya, namanya Syifa Fauzia. Izin bertanya Teh Neng, saya mengajar di TK tentang sifat-sifat Allah ini. Mungkin ada saran mengimplementasikannya untuk anak-anak secara praktis. Ya. Mungkin lebih gampang mengenal atau ya tentu saja. Oke. Saya kebetulan anggota kebijakan Badan Akreditasi Nasional untuk pendidikan PAUD dan pendidikan non formal ya di Kemendikbud RI. Sebenarnya pengenalan akan sifat Tuhan itu kalau di dalam instrumen penilaian sekolah PAUD itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah pengenalan pada sifat Allah gitu. Tetapi dia tidak boleh abstrak. Ya, dia tidak boleh abstrak. Harus ada indikator-indikatornya. Bagaimana penjelmaan bahwa peserta didik itu memiliki pengenalan pada sifat Allah itu. Yang paling indikator yang harus dipraktekkan di dalam pendidikan itu adalah satu sama lain harus saling menyayangi. Misalnya
Kalau ada anak didik sebut saja 10 sampai 20 orang gitu di dalam PAUD, dalam TK tersebut, maka biasakan dari sejak kecil bahwa mereka saling menyayangi. Gitu ya. Mereka harus saling menyayangi. Bagaimana caranya saling menyayangi? Adalah dengan saling perhatian dan saling berbagi. Gitu ya. Saling perhatian dan saling berbagi. Kalau misalnya instrumen ini ya atau instrumen penilaian ini bisa dipraktekkan oleh PAUD di seluruh Indonesia, saya jamin haters itu akan sangat kecil sekali. Ya. Haters, para pembenci itu, gitu ya. Para pembenci itu adalah sangat kecil sekali. Nah, salah satu penyakit dunia sekarang adalah para pembenci itu. Gitu. Itu penyakit dunia sekarang. Penyakit dunia sekarang ini bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan negara lainnya itu para pembenci itu, gitu. Kenapa pembenci itu begitu begitu dominan gitu? Karena mungkin penanaman agama yang dibatinkan atau diinternalisasikan kepada peserta didik itu bukan sifat yang dominan, yang bukan Maha-Rahman, Maha-Rahim, ya Al-Latif dan sebagainya, bukan itu gitu. Tetapi Maha Penghukum yang dominan itu ya, Maha Penghukum yang sebetulnya kalau di dalam Asmaul Husna itu sifatnya sangat sedikit sekali, itu sangat sedikit sekali. Penghukum itu kalau dia salah gitu, kalau dia salah ya itu jangan diberikan pembebasan hukuman gitu. Kalau dia salah ya harus dihukum gitu ya. Jangan ada impunitas lah kira-kira kalau dalam bahasa hak asasi manusia itu gitu ya kayak begitu. Jadi sifat-sifat. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana mengimplementasinya di dalam pendidikan TK. Itu betul-betul dia harus dipraktekkan. Misalnya salah satu sifat Allah Al-Latif ya, yang maha lembut. Ya gurunya harus lembut lah gitu. Kalau gurunya kereng-kereng ya pasti akan diikuti gitu ya masa-masa anak-anak seperti itu gitu. Terus gurunya harus lembut, gurunya harus pengasih dan penyayang gitu ya. Karena betapapun itu bagi peserta didik di usia TK, di usia PAUD, itu malah bukan orang tua yang dilihat, tetapi ibu gurunya atau bapak gurunya di PAUD gitu. Makanya kenapa saya respect ya pada kebijakan Menteri Nadiem Makarim sekarang, dia sangat perhatian. Jadi PAUD sekarang adalah pendidikan yang menjadi fokus perhatian oleh Kemendikbud ya, oleh Mas Nadiem, karena kebijakan itu sadar bahwa untuk menanam kebajikan dan juga misalnya mungkin inovasi dan lain sebagainya itu ya harus dimulai bukan SD atau SMP, justru harus dari PAUD pada masa-masa emas tersebut gitu. Jadi saya kira itu ya jawaban dari pertanyaan Ibu Guru TK tadi. Aduh, senang sekali ada yang dari Bu Guru TK, mudah-mudahan bisa mengimplementasikan untuk para peserta didiknya. Baik, terima kasih Teh Neng. Mbak Syifa mungkin semoga menjawab tadi ya soal bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai atau sifat-sifat Allah kepada anak-anak. Nah, yang kedua ini dari Taufik Hidayat NAD. Di agama lain sejak anak-anak diajarkan bahwa Tuhan itu baik, penyelamat, dan hal baik-baik lainnya. Sementara kita lebih sering mendengarkan bahwa kita harus takut kepada Allah. Bagaimana menurut Ibu Neng Dara? Nah, sepertinya kesalahan terbesar kita adalah memproyeksikan sifat Tuhan sebagai galak, sebagai sesuatu yang ditakutkan. Menakutkan ya. Menakutkan. Misalnya pemaknaan pada kata takwa ya. Misalnya, coba deh kalau sholat Jumat misalnya, ittaqullaha qotih misalnya kayak begitu ya. Itu pemaknaan takwa itu takut. Gitu. Takutlah kamu
Betul, Teh. Betul. kepada Allah gitu ya, kayak begitu. Betul, betul. Takut sendiri pada Allah itu baik saja ya. Misalnya begini, kalau kita mau berbuat jahat secara sembunyi, maka kita sadar, oh Allah akan melihat kita. Karena itu kita takut pada Allah. Itu baik-baik saja. Tapi kalau porsi takut begitu dominan di dalam cara beragama kita, menurut saya itu cara beragama yang sangat keliru. Ya, itu beragama yang sangat keliru. Akhirnya apa? Orang-orang beragamanya kerjaannya nakut-nakutin, gitu. Benar-benar nakut-nakutin gitu ya. Kita sebagai manusia tidak menjadi manusia yang yang nyaman, yang aman, betul. gitu ya. Beragama dengan tidak bahagia, kira-kira gitu ya. Bahagia, betul. Beragama, aduh, menurut hemat saya, Bapak Ibu semua dan teman-teman, beragamalah yang bahagia, ya. Kalau agama tidak bahagia, itu tinggalkan saja menurut saya. Menurut saya loh ya, gitu. Sebab kehidupan kita ini singkat, ya. Kita harus menghargai waktu kita yang singkat ini. Maka kalau kita beragama, ya harus berbahagia, Dan saya kira tujuan agama itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Beragama itu untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau cara beragama itu kita menjadi penakut dan menakut-nakuti orang gitu, tinggalkan saja agama itu. Menurut teman saya ya kayak begitu. Beragama itu harus membuat kita bahagia. Beragama itu harus membuat kita menjadi manusia yang optimal ya sebagai optimal potensi yang Allah berikan kepada kita ya, apakah itu optimal pikir, apakah itu optimal rasa gitu ya, apakah itu optimal emosional, rasional misalnya, itu kita harus optimal gitu. Kalau agama membatasi dan membelenggu optimalisasi manusia, hemat saya nggak usah beragama saja. Menurut saya ya, gitu, nggak usah beragama. Karena tujuan agama sebenarnya adalah untuk bagaimana manusia menjadi optimal potensi dirinya dan juga dia harus bahagia. Gitu. Kalau misalnya agama membuat kita menjadi penakut dan kalangan beragama menakut-nakuti gitu ya, kayak begitu. Kalau saran saya jauhi saja gitu. Jauhi saja cara beragama seperti itu gitu. Begitu ya. Jadi ada yang salah. Nah, untung ini ada NCMS nih. Untung ada NCMS yang mengoreksi tentang cara beragama di masyarakat Indonesia gitu ya. Ini adalah satu faktor atau penghambat dari kemajuan umat Islam adalah karena cara beragamanya menakut-nakuti itu. Begitu. Ya. Betul Teh, iya betul. Karena bagaimanapun kalau merujuk pada penjelasan Teh Neng di awal itu memang mendaratkan sifat-sifat Tuhan yang itu dalam keadaan itu berarti kan yang kita ambil adalah tentang kepedulian, tentang kasih sayang, tentang adil dan lain sebagainya. Bukan tadi kalau kamu nggak begini nanti dosa, kalau begini jadi khawatir gitu loh. Beragama tuh khawatir, takut lagi. Jadi ya karena kita yang paling mengerti. Kalau tadi penjelasan Teneng itu karena kita intim dengan sifat-sifat Tuhan, itu berarti kita yang memahami Tuhan. Kita tahu apa yang cara kita memohon seperti apa, yang kita butuhkan apa. Jadi lebih ke sana. Jadi lebih membangun potensi diri kita tuh menjadi lebih baik lagi. Bukan memendam ini tadi, memendam kemanusiaan kita. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan juga yang menarik dari Irfan Tawakal. Bagaimana argumentasi argumentasi maksudnya antara sifat Tuhan dan wujud Tuhan? Mungkin beda emang maksudnya deh. Bedanya antara sifat Tuhan dengan wujud Tuhan. Bedanya sifat Tuhan dan
Saya terus terang apa namanya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan teologi seperti ini ya, kayak begitu gitu. Tidak ingin masuk ke dalam perdebatan teologi seperti ini gitu. Tapi yang ingin saya munculkan adalah sifat-sifat. Jadi gini, Allah itu memiliki sifat-sifat terbaik yang mengilhami yang mengilhami manusia gitu. Jadi kalau ada narasi tentang sifat Allah gitu, itu bukan buat saya, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita, Okay. untuk kita manusia yang yang dengan akal kita bisa mencerna gitu ya, kayak begitu. Nah, bagaimana kita bisa menjelmakan semua itu? Kata-kata sifat wujud begitu sangat terbatas di dalam mengartikulasikan sifat-sifat Tuhan atau wujud Tuhan gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam perdebatan itu kita akan terfragmentasi ke dalam sekte-sekte ya. Kan ini yang paling benar, itu yang paling benar gitu. Yeah. Kita harus percaya saja, iya kan? Kita harus percaya saja bahwa hanya Allah yang maha baik gitu. Hanya Allah yang maha segalanya untuk kita gitu. Kita adalah mengambil, kalau Allah lautan, kita hanya mengambil secangkir air dari lautan itu. Kalau bisa lebih dari secangkir itu sangat lebih baik. Makanya dalam hidup kita yang paling utama adalah bagaimana kita terus-menerus memperbaiki diri gitu ya. Karena kebaikan itu tidak given. Kebaikan itu tidak given. Kebaikan itu adalah proses. Ada ekosistem yang membentuk kita, ada ikhtiar dalam bahasa tasawuf misalnya, ada mujahadah dari kita untuk terus-menerus baik gitu. Bahwa kita belum baik-baik, Allah tuh maha mengampuni. Yang memang udah kita tuh sanggupnya cuma segitu gitu. Ya sudah, maafkan diri kita sendiri ya. Maafkan diri kita sendiri, Allah pasti sudah memaafkan. Yang paling penting adalah usaha kita itu, mujahadah itu gitu ya, kayak begitu. Usaha kita itu, usaha kita itu sampai kita menutup mata kita sampai terakhir gitu ya, kayak begitu. Karena itu saya ingin mengajak pada teman-teman, lebih baik kita sibuk membenahi diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik daripada kita repot ngintipin keburukan orang. Gitu ya, kayak begitu. Jadi kalau masyarakat kita sangat repot malah keburukan orang itu viral ya, tentu saja baik untuk sebagai pembelajaran ya. Sebagai pembelajaran, tetapi kadang-kadang kita lupa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Gitu ya, Rudy. Iya, betul Teh. Ini yang terakhir tadi Teh Neng ini fenomena kita di dalam masyarakat ini, banyak orang yang memang menunggu celah ya, mencari celah untuk orang lain salah. Jadi sibuk dengan orang lain tetapi lupa untuk menata diri sendiri. Itu yang saya kira juga jadi problematik ya di dalam kehidupan kita. Kita nggak meningkatkan kebaikan kita, tetapi kita mengurusi keburukan orang lain. Yang itu juga belum tentu betul yang kita amati. Jangan-jangan persepsi kita sendiri. Nah, ini terakhir mungkin saya kira nih masih ada satu komentar dari Mbak Weka, lalu kemudian satu pertanyaan dari teman kita. Komentar dari Mbak Weka kira-kira gini, Allah dengan sifat terbaik, kaum beriman sepatutnya merepresentasikan sifat-sifat indah itu, bukan? Nah, intinya saya kira iya, nanti mungkin Teneng bisa elaborasi. Sedikit satu lagi terakhir, menyambung nanti Mbak Weka, apakah pengetahuan tentang Tuhan dapat diraih di dunia ini, Ibu? Itu terakhir. Jadi dari komentar, lalu kemudian setelah itu ini. Ya. Saya ingin menjawab, sebentar ya Roji, saya ini agak gelap di tempat saya, sebentar. Saya ingin menjawab pertanyaan yang terakhir tadi itu, apakah sifat Tuhan itu bisa diperoleh di dunia ini gitu.
Iya. Saya kebetulan latar belakang saya pendidikan agama dulu waktu di SD ya, terus SD, SMP gitu ya, kayak begitu tuh pendidikan agama. Pertama-tama yang diperkenalkan di dalam pelajaran agama itu adalah sifat-sifat Tuhan ya. Itu yang pertama-tama ya. Misalnya pada pelajaran tauhid gitu ya, kita dikenalkan dengan 20 sifat Tuhan itu yang wujud, qidam, baqo, makhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi gitu ya, kayak begitu-begitu. Terus saat saya SMP gitu ya, saya diperkenalkan pada Asmaul Husna ini. Nah, Asmaul Husna ini adalah sebenarnya bacaan wajib saya sejak saya balik lah ya gitu. Bacaan selain saya membaca Al-Qur'an gitu, saya mengawali dengan membaca Asmaul Husna ini gitu ya, kayak begitu. Jadi apa yang ingin saya jawab? Yang ingin saya jawab adalah kalau Bapak Ibu dan teman-teman gitu memiliki latar belakang pendidikan agama atau belajar agama, kalau konsep di dalam Islam ya, konsep yang pertama kali diajarkan itu adalah konsep tauhid sebenarnya. Ya. Konsep tauhid ya, tentu saja dengan beragam penjelasan tentang apa itu tauhid ya, kayak begitu. Waktu di pesantren saya mengaji suatu kitab, dan ini Cak Nur, dipuji sama Cak Nur kitab ini. Namanya Sulamut Taufik. Ya, ini dipuji kitab ini dipuji sama Cak Nur kitab ini. Saya diajarkan kitab ini oleh ayah saya ya, Sulamut Taufik itu penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan ini, sifat-sifat Allah ini. Itu kitab itu tuh keren banget ya, keren banget gitu, kayak begitu. Jadi penjelasan tentang sifat-sifat Allah itu, atau tadi yang ditanyakan itu tentang pengetahuan tentang sifat-sifat Allah itu tuh di dalam pendidikan Islam baik formal maupun non formal itu sudah diajarkan. Hanya saja catatan saya, ini yang kenapa saya menulis Asmaul Husna, dia hanya sekedar ucapan verbal gitu. Dia hanya ucapan verbal yang direpetisi saja gitu, tetapi tidak diwujudkan di dalam sikap hidup kita. Itu yang evaluasi saya ya terhadap pengenalan sifat-sifat Tuhan itu gitu. Saya ingin mendeklar ya, mendorong gitu, atau ya mendorong kepada masyarakat bahwa bagaimana sifat-sifat Tuhan yang maha baik, maha adil dan sebagainya itu menjadi sifat kita sebagai manusia gitu. Tapi tentu kita tidak bisa maha ya, karena kita manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Tapi menuju ke arah itu harus kita lakukan gitu. Kita harus coba lakukan terus-menerus. Begitu. Ya, Neng. Bagian yang terakhir saya kira bagaimana kita ada upaya untuk terus-menerus menjadi baik, dan itu proses yang tentu saja tidak mudah. Sampai dimanapun kita, Allah tuh tahu kemampuan kita, batas kita di mana, dan itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan juga dengan ketika kita tidak sampai menjadi lebih baik dari itu, kita berhenti gitu. Jadi jangan begitu juga. Yang paling penting adalah terus-menerus, usaha yang terus-menerus. Bagaimana yang paling penting adalah ketimbang kita memahami sifat Tuhan, menghafalnya, yang paling penting adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa berdampak pada kita langsung. Saya kira itu Neng Dara. Sebetulnya masih ada satu pertanyaan, tapi saya kira waktunya sudah habis. Sudah jam 5.04. Oh, senang sekali ya. Masih mau jawab satu atau gimana? Atau kita sudah selesai? Boleh. Satu ya, teknis satu aja dari Ibu Yoyo. Ibu Yoyo, mohon penjelasannya. Ketika cara beragama itu membahagiakan kita di Sasus TV, tetapi di sisi lain justru membuat orang lain tidak bahagia. Apakah
itu bahagia yang sesungguhnya atau sebaliknya? Ya, begini, beragama yang baik itu adalah ketika kita beriman ya, beriman lah, beragama gitu. Itu dia membawa dampak bahagia kepada kita, kepada kitanya itu bahagia gitu. Kalau kita bahagia, ya insya Allah kita itu akan memberi kebahagiaan juga kepada orang lain. Gitu. Orang yang dia bahagia tapi membawa penderitaan orang lain, saya sih ingin menyebutnya itu manusia laknat ya, gitu. Dia bahagia tapi orang lain menderita karena kebahagiaan, itu sih manusia laknat namanya ya, kayak begitu. Orang yang beriman dengan baik adalah dia bahagia. Tentu saja pertama-tama dia harus bahagia ya. Sebagai orang yang beriman, dia harus bahagia gitu. Dia harus yakin bahwa Allah melindungi dia gitu. Harus yakin Allah mencintai dia gitu. Dia juga harus bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain gitu. Kayak gitu. Itu menurut hemat saya adalah keimanan yang sejati. Ya. Gitu. Keimanan yang sejati adalah bahagia diri kita, kebahagiaan itu memancar kepada yang lain. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini Yoyo, saya tahu Mbak atau Bapak saya kurang ini. Jadi mudah-mudahan ini menjawab semuanya, dan saya kira kita harus sudah mengakhiri perjumpaan kita ini Teh pada sore hari ini. Ini perbincangan yang percakapan yang sangat sangat produktif. Saya kira kita bisa menjelajahi sifat-sifat Asmaul Husna, terutama pada sifat Rahman dan Rahim, bagaimana dia bukan hanya dihafal, tetapi bagaimana dia bisa memancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira terima kasih sekali lagi Teh Neng Dara Afia dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan respon yang sangat baik pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok sore jam 16 sampai jam 17 juga sama, itu bersama dengan Profesor Dr. Komarudin Hidayat besok sore. Temanya soal peran agama di era disrupsi teknologi. Terima kasih Teh Neng sekali lagi, teman-teman, terima kasih. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.